Berbicara mengenai skripsi bagi sebagian orang, terkhusus mahasiswa akhir, pasti dalam bayangannya langsung terpikir segala proses sistematis yang rumit dengan tantangan waktu dan penempatan diri under pressure. Nah, Sob Spadi, mari kita bekali diri dengan info seputar skripsi di sesi bisik. Bincang skripsi bersama dua narasumber kita yang kece-kece, Bang Edo dan Kak Noni tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spadi Sosiologi. Padi. Baik, kita sudah bersama dengan dua narasumber kita, Bang Edo dan Kak Noni Julia. Nah, sebelum kita membahas mengenai skripsi bersama narasumber kita yang keren-keren ini, kita tentu mengulik dulu siapa sih mereka berdua. Nah, tentunya kita ke Bang Edo dulu. Nah, oke. Bang Edo, dan nama panjang Edo Nurhadiansyah. Selesai studi berapa tahun? 3,4 tahun. 3,4 tahun guys, keren banget kan. Nah, menyelesaikan skripsi dalam waktu berapa? 2 bulan. 2 bulan. Emang keren kan. Nah, selain dia cepat menyelesaikan studinya, tentu dia juga aktif dalam keorganisasian. Di antaranya pernah menjadi koordinator publikasi. Iya, Di Hima. Labor Prodi. Di Labor ya. Nah, terus menjadi koor somasi dan staf somasi di Himasos Visip Unan. Dan juga menjadi kepala wilayah Sumatera di IKA Smart Excellencia 2020. Nah, kita masuk ke Kak Noni Julia. Ini lulusan terbaik Universitas Andalas 2022 versi FISIP tentunya. Nah, dia tentu aktif juga di keorganisasian, termasuk sebagai ketua EXO. Apa tuh EXO, Kak? Nah, EXO ini adalah English Club of Sociology Department. Jadi, alhamdulillah saya berkesempatan menjadi presiden di tahun 2020. Wih, keren. Aplaus dulu buat Kak Noni. Nah, selain menjadi presiden di EXO, tentunya Kak Noni menjadi koordinator pengembangan di Litbang, penelitian dan pengembangan Himasos Visip Unan tahun? Iya, benar. Tahun 2021. Wih, sih. Nah, di yang ketiga panitia pelaksana bidang debat di agenda terbesar Himasos Visip Unan, yaitu Sociology Fair 2019 dan 2020. Nah, untuk mempersingkat waktu, kiranya kita langsung ke tanya-tanya aja dulu ya. Boleh. Nah, kita sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan pertama, mau menanyakan dulu, apa sih kesan-kesan kalian ketika membuat skripsi? Apakah memang sesulit yang kami mahasiswa semester 2, semester 3 ini bayangkan, atau bagaimana? Kak Noni? Bagi aku sebenarnya kalau mau nyusun skripsi dari awal kita nentuin masalah penelitian nih sampai selesai, sebenarnya ini pribadi menurut aku nggak terlalu sulit. Yang bikin lama skripsi itu sebenarnya malasnya. Ngumpulin niatnya itu lama banget dan kadang bikin orang kayak berhenti dulu lah, capek, muak nih depan laptop. Itu yang bikin lama sebenarnya gitu. Jadi niat dulu kita kuatin, ingat orang tua, juga ingat masa studi kita juga, jangan lama-lama juga. Kita kan bakalan di DO ya kalau misalnya nggak nyelesain skripsi ya. Jadi kan itu memang dijadiin niat juga, jangan sampai kita di DO gitu. Terus kerjain sih target juga, time management, target kita supaya semuanya tuh terarah. Kita ngerjain dari proposal sampai ngerjain skripsi itu harus terarah gitu. Jadi ada waktunya nih. Jadi kita ngerjain itu, bulan depan aku harus siap ini loh. Jadi kita ada semangat gitu kan, ngerjain satu-satu yang kita kerjain itu bakalan siap nantinya gitu. Jadi nggak terlalu sulit kok. Dari Bang Edo sendiri? Sebenarnya bukan masalah, ini kembali ke pribadi masing-masing kan, sulit enggaknya. Dan tergantung betul kata Noni tadi, niat gitu kan. Apakah kita punya niat yang besar nggak untuk ngerjain skripsi itu kan. Dan kita lagi-lagi memang faktor paling besar adalah faktor orang tua, karena kita kan dari kecil udah nyusahin orang tua. Kita udah nyusahin orang tua, masa kita mau lulus lama-lama untuk apa gitu kan. Jadi kita dari niat dan apa sih target kita selanjutnya setelah kita ngerjain skripsi, dan
menamatkan masa studi di sosiologi ini itu sih. Kalian berdua kan tentunya aktif tuh di berbagai kepanitiaan dan keorganisasian. Dengan waktu yang lulus dengan waktu yang cepat, itu kalian bagaimana tuh manajemen waktu dan keorganisasian dan tugas akhir? Siapa yang mau jawab dulu? Boleh Bang Edo? Bang Edo, boleh. Untuk membagi waktu sebenarnya kan. Kebetulan kan kemarin kita sedang dilanda COVID. Walaupun abang sendiri untuk organisasi sebenarnya cuma di lingkup hima sosiologi kan. Jadi untuk membagi waktunya kalau menurut abang sangat mudah. Kita hanya karena kuliah online pun kan hanya tugas lalu kita kerjakan tuh. Organisasi pun kita laksanakan kegiatannya secara online. Jadi untuk membagi waktunya mudah gitu, tidak sulit. Kalau Kak Noni ada Kalau dari kakak sih balik lagi ke time management tadi. Jadi kan ada nih organisasi kita aktif, kuliah juga apalagi semester akhir pasti banyak tugas, tambah lagi skripsi gitu. Jadi memang harus dialokasikan gitu waktunya. Misalnya nih Punya skala prioritas. skala gitu. prioritas. Nah, jadi misalnya di hari ini udah tahap pengerjaan skripsi ya. Di hari ini misalnya ada acara litbang nih. Jadi misalnya dari jam 10 harus disiapkan acara litbang sampai jam 2 misalnya kan. Nah, itu nanti kalau udah jam 2, misalnya kita udah istirahat, isoma dan sebagainya, kita ngerjain skripsi lagi. Targetkan hari ini aku ngerjain skripsi mungkin sampai 3 lembar deh, atau sampai benar-benar nggak ada lagi yang mau dikerjain baru berhenti kan. konsisten ya Kak? Iya, konsisten gitu kan. Habis itu ya udah selesai. Nah, baru nanti malamnya kalau misalnya ada waktu kita bisa refreshing dan sebagainya. Jadi nggak muak-muak kali gitu, nggak muak organisasi, nggak muak skripsi gitu kan gitu. Jadi harus stabil, harus ya pokoknya dalam hari itu harus ada yang dikerjain gitu. Oke. Nah, kita boleh langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang sudah Boleh. Big pertanyaan dari Himasos nih, IG Himasos nih. Mungkin kawan-kawan nanti bisa juga bertanya di @himasos_visip_unan. Nah, pertanyaan pertama dari @micwalls. Hai Nick Wolf, Hai Micwalls. susah ya namanya. Ini Kak, Bang, gimana biar memulai membuat skripsi? Nah, ini mencari inspirasi nih. Gimana tuh caranya, Kak? Bang? Mencari Inspirasi. Nah, untuk skripsi. Siapa dulu? Beda dulu. Mungkin kalau dari abang sendiri untuk mencari judul lah misalnya kan. Pertama kan sosiologi itu kita harus tahu gimana fenomena di dekat kita kan. Dari judul skripsi abang sendiri sebenarnya itu adalah fenomena yang terjadi di lingkungan abang sendiri, yaitu kan judul abang tadi tentang dampak perjudian togel online, dan di kampung abang sendiri itu sangat marak. Jadi pertama untuk menentukan judul skripsi atau pembahasan atau topik itu kita lihat fenomena di sekitar kita terlebih dahulu, mungkin itu sih. Oke, berarti realitas sosial yang ada di sekitar kita, kita angkat. Iya, nggak usah jauh-jauh gitu. Jadi yang dekat-dekat aja. Kalau dari Kanoni? Kalau dari kakak, dulu waktu nentuin masalah penelitian tuh sebenarnya nggak tahu, mau bikin apa ya gitu. Apalagi kakak udah ditetapkan harus kemiskinan, bidangnya harus di kemiskinan gitu sama dosen pembimbing. Jadi waktu itu juga nggak terlalu ngerti kemiskinan gimana, masalah kemiskinan itu gimana. Jadi aku mulai mencoba magang di salah satu kantor kelurahan dekat rumah juga gitu, dekat rumah di kampung gitu. Jadi mencoba mencari referensi, mencoba melihat sekitar gimana, masalah apa sih yang bisa aku angkat gitu. Dan akhirnya memang dapatnya di sana gitu, di magang itu. Memang sih magang itu kan kita melatih diri kita juga untuk bekerja di bawah tekanan dan juga di lingkungan kerja yang asli itu bagaimana gitu kan. Nah, jadi kebetulan waktu itu aku duduknya di sebelah kakak yang memang lagi mengurus tentang bantuan-bantuan gitu di asal aku gitu. Jadi memang banyak yang ngadu nih, Kak, kok bisa punya aku nggak dapat bantuan ya, kenapa kayak ini. Nah, dari situ, dari aku melihat, aku mendengar juga ada banyak masalah ternyata di kampung aku gitu. Jadi dari situ aku dapat masalah penelitian gitu. Jadi kalau misalnya Micwalls nih bingung nih mau mulai skripsinya gimana gitu, mulailah kita perhatiin sekitar kita gitu, peka juga sama yang lain. Jangan kalau misalnya ada masalah gitu kayak bodo amat gitu, nggak mau tahu gitu kan, kebanyakan pasti ada yang kayak gitu. Jadi coba kayak kenapa ya, munculkan rasa penasaran itu. Nah, dari situ mungkin bisa lah ada
ide dan sebagainya. Skripsi. Ketika waktu masa kuliah juga memang labor kita labor masyarakat. Nah, Iya. labor tertutup seperti Ya, bukan Sainek kan. Benar. Jadi memang Kak Noni mencari referensi itu dari pengalaman-pengalaman kerja Iya, benar. dan turun langsung ke lapangan ya. Benar. Oke, pertanyaan kedua nih dari @auliaputri.id. Nah, kita mikirin skripsi mulai dari kapan ya, Kak? Bang. Nah, ini strategi satset nih ya. Satset ya. Ala dua narsum kita yang keren-keren. Nah, dari Kak Noni gimana tuh, Kak? Aku dari awal kuliah belum mikirin skripsi sebenarnya. Cuman ada tertariknya di anak dan remaja gitu. Kan sosiologi ada nih bidangnya anak dan remaja dan aku tertarik di sana, mulai baca-baca di sana gitu dan berharap penelitian di sana juga. Ternyata dosen pembimbing aku pengennya aku di masalah kemiskinan dan itu tantangan buat aku gitu. Jadi aku mulai lagi belajar tentang masalah kemiskinan dan itu baru terpikir sama aku di semester 6. Nah, semester 6 malah. Wih. Kan kita semester 7 ya kita ini sempro. Iya, semester. Iya, kan aku dan Edo ini semester 7 baru proposal, baru seminar proposal gitu. Jadi memang semester 6 waktu itu memang kayak berleha-leha dulu nih, nggak tahu mau ngapain gitu kan, masih kayak KKN dulu, magang dulu gitu. Dan memang ternyata ada nih satu teman yang sempronya cepet. Nah itu yang bikin kita terinspirasi gitu. Wah, aku juga mau nih. Nah, dari situ kayak mulai cari ide kan. Aku sih kebetulan memang baru di situ kepikiran buat skripsi gitu. Tapi kalau misalnya lebih bagus juga kalau misalnya udah semester 3, 4, 5 mikirin skripsi itu lebih bagus gitu, lebih matang gitu. Jadi pelajari dulu. Berarti memang lebih dini sebenarnya bisa lebih cepat atau itu mempengaruhi atau enggak? Enggak juga sih, karena kita kan punya SKS yang Iya. udah ada Iya. di tiap semester kan. Iya, Betul. benar. Dari kalau dari Bang Edo sendiri? Mikirin skripsi sebenarnya kalau dosen pembimbing akademik itu kan udah ngarahin kita dari semester 5 atau dari semester 6 gitu, udah ngarahin carilah judul lagi gitu kan. Karena udah mendekati akhir semester lah, maksudnya kan kita jatah kuliah tuh sampai semester 8, skripsi itu di semester 8. Jadi di semester 5, semester 6 tuh rata-rata dosen pembimbing akademik akan mengarahkan itu suruh nyari judul lah gitu kan. Tapi kepikiran ya untuk apa sih? Skripsi ini mulai dari sebenarnya pas KKN, karena pas KKN itu kan kita sering, karena kan pas KKN kan ngumpul lah sama 18 semua tuh. Jadi disitulah mulai diskusi. Udah ngerjain proposal belum, udah ngerjain ini belum, udah masukin judul belum. Di situ kita mulai ya nyari lah judul. Diskusi nyari judul apa sih yang bagus gitu judulnya kan. Dan kebetulan ya ada fenomena yang menarik nih di kampung kan. Tentang ya itu tadi perjudian togel online tadi. Jadi disitulah kita, kalau abang sendiri mulainya pas KKN dan betul kata Nuni tadi, termotivasi ketika ada orang yang melaksanakan sempro. Oke, berarti ketika kita sudah termotivasi lanjut ke keresahan kita, dia ajukan ke diskusi-diskusi, jadilah itu sebuah judul Jadilah diskusi. ide itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari @Ichanisarva. Hai Chan. Bagaimana cara membuat tor untuk langkah awal dalam pembuatan skripsi? Nah itu udah tahap-tahapnya nih, udah tahap-tahapnya nih. Nah, boleh Bang Edo jawab Bang? Untuk buat tor sih, kalau abang pribadi untuk tor itu sebenarnya kan nanti teman-teman akan merasakan itu di semester 5 atau 6 lah. Ya 5 dan 6 karena nanti kan terkadang ada yang mata kuliah pilihannya dia disuruh buat tugas akhirnya ada tor di situ. Di situ kan buat tor. Nah, kebetulan abang sendiri itu kan mengambil mata kuliah sosiologi hukum dan HAM dan sosiologi perilaku menyimpang waktu masalah. Waktu itu Budi ini suruh buat tor dan sebenarnya judul skripsi abang sekarang adalah tor dari tugas tor itu. Jadi tinggal melanjutkan. Oke. Tapi ketika nanti dia kan harus didiskusikan ke dosen pembimbing akademik dulu. Apakah tor ini boleh dimasukin atau enggak gitu kan. Nanti dosen pembimbing akademik pasti akan mengarahkan ke spesialisasi dia. Misalnya contohnya Bu Farina. Tadinya kan tidak ada hubungannya tor abang dengan keluarga kan. Menyangkut hanya
sosiologi perilaku menyimpang. Nah, habis itu baru dikaitin dengan keluarga. Itu kan tergantung nanti apa mau dosen pembimbing akademik gitu. Oke, berarti bermulanya dari tugas. Iya, dari tugas. matkul ya, Iya. Bang. Oke. Nah, tadi pertanyaan dari Kak Ica nih, Kak Ican ya. Nah, Ican. boleh dilanjutkan dijawab oleh Kak Nan. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau aku sendiri beda banget sama Bang Edo nih. Jadi kalau Bang Edo kan udah ada nih terlatih bikin tornya dari tugas-tugas Dari kuliah ya, tugas-tugas Do. kuliah, Dan iya. dan kebetulan aku sendiri milih mata kuliah pilihan tuh ternyata nggak ada yang tugasnya itu berkaitan dengan tor gitu. Jadi kayak kultural shocknya di sana nggak pernah bikin tor, nggak pernah bikin ngapa-ngapain. Jadi memang waktu itu awal mulanya nih tahap-tahapan bikin tornya nih memang pertama kita harus punya masalah penelitian dulu. Nah, jadi judulnya nggak tahu nih apa judulnya nggak tahu, yang penting masalah penelitiannya ada gitu. Yang mau kita teliti tentang ini tentang A. Nah, kita diskusikan dulu nih sama dosen kita, dosen pembimbing kita. Ibu, saya punya masalah penelitian yang menurut saya menarik buat diteliti nih. Kira-kira bagaimana menurut Ibu? Nah, jelasin dulu masalah penelitiannya itu seperti apa. Nah, nanti insya Allah dosen pembimbingnya bakalan bantu tuh. Oh iya, ini bagus nih buat dijadiin skripsi, buat diangkat jadi penelitian. Nah, nanti coba buat tornya dulu ya. Nah, kalau misalnya ibunya bilang kayak gitu, bapaknya bilang kayak gitu, nah coba bikin tor. Nah, tor kita bisa minta contohnya nih sama kakak-kakak senior kita gitu. Nah, gitu. Jadi minta tolong, Kak boleh lihat nggak contoh tor kakak dulu gitu. Tor kakak abang dulu gitu. Mau lihat, mau bikin tor gitu. Nah, dari situlah coba-coba ikutin formatnya gitu, ikutin format bikin tor, apa aja yang ada di dalam tor tuh, kembangkan ide penelitian kita di sana gitu. Baru balik lagi ke Berarti dosennya. selain dari contoh-contoh itu, kira-kira ada arahan-arahan dari orang-orang sekitar nggak? Saat Arahan seperti apa nih? penulisan tor itu bagaimana, gini-gini. Diskusi, Nah, lebih ke diskusi. Iya, lebih ke diskusi sih. Misalnya kalau kita banyak nggak ngerti nih, Kak ini kok bisa kayak gini ya? Kayak mana cara nulis yang ini ya? Nah, gitu. Harus gimana ya mau nulis tujuan penelitian, rumusan masalah. Nah, insya Allah pasti bakal bantu ya, senior-senior sosiologi itu baik-baik banget gitu. Dan aku juga senior-senior. banyak dibantu loh sama senior-senior dan juga dosen pembimbing kita. Kalau misalnya memang dosen pembimbing kita banyak waktunya buat diskusi bareng kita, tanya sama dosen pembimbing itu lebih jelas lagi gitu. Jadi Pak gimana nanti rumusin masalahnya seperti apa, tujuan masalahnya seperti apa, kayak gitu. Oke. Kita lanjut nih ke pertanyaan dari @_siska hanya 3. Hai Siska. Wulandari. Panjang hanya. Hanya panjang ya. Nah, gimana sih Kak Bang biar dapat judul yang menarik dan langsung di ACC sama Dospem? Nah, itu Langsung di ACC ya? Langsung di ACC nih. Gimana nih caranya nih? Nah, kita tanya Kamu langsung di ACC? Enggak. Nah, enggak. Ya, ada. Woi. Siapa yang kamu di ACC enggak? Iya. Boleh. Coba dulu Bang. Dijawab oleh. Ini kan cari judul yang menarik ya. Lagi-lagi bukan judul yang menarik itu kan tergantung maunya Dospem sebenarnya. Apakah ini penelitiannya udah ada diangkat atau belum nih? Biasanya kan hal-hal yang menarik tuh, oh ternyata ini belum ada yang apa neliti gitu kan. Kebetulan kebetulan abang ini langsung di ACC karena belum ada yang angkat tentang togel online. Ada tapi di tahun berapa gitu, di tahun 2010 atau berapa. Karena udah lama dan itu juga yang diangkat adalah tentang togel yang konvensional, udah berbeda cara mainnya kan. Jadi untuk supaya bisa di ACC dan mencari judul yang menarik itu lagi-lagi kita harus melihat hal-hal di sekitar kita gitu. Karena fenomena sekarang pasti berbeda dengan fenomena yang lalu. Dengan misalnya kita sekarang udah ada Shopee Food, ada Gojek dan lain-lain kan semua udah serba online. Di situ mungkin berbeda kan fenomenanya yang akan bisa diteliti gitu. Berarti menuruti kemauan dosen juga, Dospem juga itu Oh penting iya, ya? harus. Ya. Siap. Karena kita nanti nggak dapat tanda tangan. Benar. Betul tuh. Nah, kalau dari Kak Noni sendiri ada nggak tips yang mencari judul menarik gitu kan? Biar langsung dapet di ACC tuh. Judul yang menarik tuh kalau menurut aku ada 2 jenis gitu masalah penelitian. Yang pertama dia relate sama pada waktu itu. Misalnya kita mau skripsi kan. Contohnya kayak COVID tahun 2020 ya. Di awal tahun 2020 itu kan lagi marak-maraknya COVID tuh. Awal-awalnya kita kan sebelumnya nggak tahu COVID itu apa gitu. Jadi itu tuh sebenarnya peluang tuh bagi kita, kayak orang lain masih banyak loh yang belum tahu, paling kayak taunya dari berita atau apa. Itu kesempatan kita buat
teliti gitu, buat ngasih tahu orang, buat edukasi orang. Kita harus edukasi diri kita dulu kan, kita harus neliti apa sih itu COVID, apa hubungannya dengan ini itu. Nah baru kita edukasi orang lewat skripsi kita. Nah itu sangat menarik, itu tuh menarik lah gitu. Jadi tengok dulu tahun ini apa ya yang paling ada isunya tuh ngetren gitu. Nah itu menarik, itu bakalan langsung di ACC sih, kayak tahun dulu juga banyak kan yang ngangkat tentang COVID gitu. Nah yang kedua, walaupun bisa nggak Kak, dia nggak ngetren sekarang gitu, tapi aku pengen neliti itu. Bisa, asalkan dia ada masalah sosialnya di sana gitu. Kayak kenyataannya tuh berbeda banget sama apa yang diharapkan gitu. Pasti kita belajar itu kan di sosiologi dasar gitu. Desain desolen gitu. Jadi apa yang terjadi itu ada ketimpangan sama yang diharapkan gitu. Nah, itu menarik buat diteliti gitu. Jadi kita mengungkapkan suatu kebenaran gitu dalam masalah itu, ada apa sih kita. Jadi kita di situ mengedukasi diri kita juga mengedukasi orang lewat skripsi kita, itu menarik gitu. Jadi cobalah lebih peka lagi di sekeliling kita gitu. Banyak kok penelitian yang bisa teman-teman angkat gitu yang menarik gitu. Tapi nggak mungkin kayak aku kan nggak langsung di ACC nih gitu. Jadi waktu itu gimana ya, aku bilang, Pak, di kampung aku ada masalah seperti ini gitu, boleh nggak saya teliti tentang ini. Itu dosen pembimbing aku bilang, emang kenapa, kamu mau angkatnya tentang apa? Terus kemudian subjek aku ini terlalu simple gitu, subjek aku ini yang mau diangkat ini terlalu simple dan ringan. Jadi kata dosen pembimbing, coba diganti lagi angle-nya, lihat dari sisi lain gitu, kata dosen pembimbing aku. Nah di situ aku mikir kan, aduh apa lagi ya gitu kan. Jadi kayak masalahnya dosen pembimbing kita coba kita lakukan sendiri kan, nggak dikasih arahan, cuman disuruh lakukan sendiri gitu. Jadi kayak wah, ini aku cari-cari lagi, akhirnya dapat gitu dari angle yang lain. Penelitian itu tetap itu, tapi angle-nya lain gitu, sehingga skripsi yang aku angkat itu jadi lebih menarik gitu. Oke, berarti ada tantangan-tantangan sendiri dari Dospem ya? Iya, ada tantangan sendiri dari Dospem. Nah, Sospadi nih Semangat nih kan harus kita mengulik skripsi dari hal-hal realitas sosial yang tentunya ngetren ya Kak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan @Kurniatul Aini. Hai Aini. Ceritain dong Kak Bang, hal yang berkesan saat turlap turun lapangan, dan boleh kasih tips saat turlap itu. Aku dulu. Ya, Mbak. Nah, jadi aku dapat masalah penelitian itu kan dari magang, aku tempat kerja di kampung itu kan. Iya. Jadi aku magang dulu nih, alhamdulillah sudah tercipta chemistry gitu kan, chemistry. Jadi memang udah dekat juga sama staff-staff kantornya juga. Jadi memang alhamdulillah itu pengalaman berkesan banget sih, karena itu yang bikin aku mudah untuk menyelesaikan skripsi gitu. Karena informasinya nggak terbatas juga, kita udah dekat juga sama orang kantornya gitu kan. Nah jadi itu berkesan. Mungkin kalau misalnya kendala-kendala selama penulisan skripsi itu paling kayak data yang nggak lengkap, itu misalnya nggak ada di kantor lurah lagi nih datanya. Kita harus ulang dari awal gitu, kita harus mendata lagi dari awal itu. Cuman memang begitulah skripsi ya, kalau misalnya mudah aja nggak skripsi, nggak ada tantangannya gitu. Berarti yang seru itu proses dalam mencari relasi ya. Iya benar, prosesnya mencari relasi. Nah kalau dari Bang Edo? Kalau dari abang sendiri sih hal yang berkesan ya. Ada satu momen di mana Menarik nih. karena abang kan judulnya itu kan agak sensitif. Iya, agak sensitif kan. Perjudian kan, perjudian. Jadi ketika wawancara itu abang harus mewawancarinya itu malam. Jadi kita kita datengin di mana dia biasa judi kan. Duduk, mesti kita wawancara. Nah, ketika wawancara itu tujuan abang sebenarnya cuma mewawancari satu orang, tapi karena rame, yang jawab semuanya. Jadi abang bingung, ini yang mana yang jawab? Jadinya itulah, kadang kita harus gimana ya, harusnya bukan di tempat ramai ketika kita wawancara gitu, karena sulit kan. Apalagi itu kemarin tuh ada sekitar 5 orang yang jawab, padahal yang mau diwawancari 1. Nah itu untuk apa tadi, tips ya? Tipsnya sebenarnya tips untuk turlap sebenarnya mempersiapkan apa sih? Sebenarnya kan kita kan setelah seminar proposal kita kan menyiapkan namanya pedoman wawancara. Nah di situ
hal yang paling penting untuk sebelum kita turun lapangan, karena pedoman wawancara itu akan membantu kita untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Kita buat pertanyaan pedoman wawancara itu kan pertanyaan-pertanyaan dasar, nanti kita kembangkan sendiri untuk lebih dalam gitu, karena di sosiologi kan kalau untuk kualitatif adalah wawancara mendalam kan, jadi kita harus pandai mengulik apa sih ya. Berarti ketika proses mencari informan malam-malam, Iya. perjuangan sekali ya, Bang. Iya, harus malam. Mengikuti gayanya Iya. judi. Tapi nggak judi. Oh, nggak judi. Nggak judi. Takutnya. Oke. Bisa Klarifikasi itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari @ultramarine_blue. Oke. Hai Ultramarine. Siapa nih? Nah, Anda siapa ini? Oke, bagaimana cara agar bisa selesai 3,5 tahun? Gokil. 3,5 tahun ya? Nah, 3,5 tahun, oke. 3,5 tahun. Boleh nggak ini jawab dulu? Gimana ya? Usaha 3,5 tahun tuh sebenarnya time management lagi. Target lagi itu sebenarnya memang penting banget loh, walaupun memang kayak Allah nanti kerjain nanti palingan selesai juga. Jadi itu kan dianggap sepele kan. Sebenarnya kita harus targetin gitu. Nanti pas kita nyusun proposal gitu, nanti kan di situ ada jadwal rencana penelitian. Nah, di situ ditargetin kita nyusun TOR tuh mulai bulan ini, bulan itu gitu. Nah, itu memang harus kita ikutin gitu. Kalau misalnya kita udah bikin target itu, kita harus ikutin gitu. Dan waktu itu alhamdulillah aku menargetkan 6 bulan pengerjaan dari awal mencari ide sampai skripsi 6 bulan, dan akhirnya memang 5 bulan. Memang 5 bulan, dan itu karena aku menargetkan proposal harus siap di November. Terus Desember aku harus turlab. Nah, turlab alhamdulillah sudah selesai seminggu. Langsung balik ke Padang, langsung minggu depannya langsung bikin skripsi dan langsung siap di Desember itu gitu. Dan itu karena target gitu. Aku mau selesainya Desember gitu. Aku mau komprenya Januari. Nah, di bulan kelima ini di Januari memang aku siapkan semuanya, persyaratan dan segalanya, mematangkan skripsi kita untuk di ujian kompre, dan akhirnya memang 5 bulan ini siap. Itu berkat target gitu. Alhamdulillah. Jadi memang ditargetkan hidup ini gitu kan. Siap. Sampai ke depannya juga harus ditargetkan. Siap. Oke, mengenai pertanyaan tadi nih, Bang. Soal 3,5 tahun tuh, gimana caranya tuh, Bang? Sebenarnya kalau 3,5 tahun udah disampaikan Noni tadi kan, dimana kita ngatur time management kan. Kita ngatur skala prioritas, dimana kita ngatur waktu buat tornya kapan, buat skripsinya kapan. Ya selain itu juga sebenarnya yang harus teman-teman ketahui adalah jumlah SKS kan kita sebenarnya di sosiologi itu punya 8 semester untuk menyelesaikan studi. Nah, jumlah SKS yang harus diselesaikan itu ada 144. Nah, kalau abang sendiri selama kuliah itu selalu ngambil 24 SKS. Berarti maksimal ya, Bang? Iya, maksimal 24. Nanti pas di semester 6 itu udah habis mata kuliah, dan di semester 7 tinggal KKN, seminar proposal sama skripsi. Walaupun skripsi itu sebenarnya di semester 8, tapi abang nyelesainnya di semester 7. Dan itu boleh kalau untuk skripsi aja kan, karena untuk apa di semester 8 kita ngambil lagi kan, nanti bayar lagi uang UKT dan lain-lain. Jadi yang perlu ditekankan sebenarnya pengambilan SKS sih, kecuali emang sama dosen bimbing akademiknya tidak dibolehkan, atau memang kita sibuk organisasi lah atau apa, kita mau ngambil 21, 18 itu terserah teman-teman, kembali lagi ke diri teman-teman. Tapi kalau mau 3,5 ya 3,5 tahun kan itunya kan, itu saran abang adalah ngambil SKS full, itu 24 setiap semesternya. Nah, bagi Sob Spadi nih yang mau sat soal skripsi, ya jelas ngambil maksimal 24 SKS terus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari @Ziha Salma. Hai Kak Ziha Salma. Nah, pertanyaannya, bagi tipsnya dong Kak, Bang. Gimana caranya kita konsisten sama permasalahan biar nggak ngambang? Nah tuh, biar nggak ngambang Kak. Gimana tuh Bang Do? Oke, supaya nggak ngambang sih sebenarnya kita rajin-rajin diskusi sih. Kita harus punya teman diskusi selagi kita ngerjain skripsi ya. Kan ada teman-teman yang udah
misalnya udah seminar duluan nih, kita mau diskusi, kita aja diskusi, atau yang belum juga nggak masalah kan, selagi dia paham dengan topik atau fenomena yang kita angkat. Habis itu sebenarnya adalah yang terpenting adalah diskusi sama dosen pembimbing, karena abang kan dosen pembimbingnya 2 nih. Karena matkul yang relate dari abang sendiri adalah sosiologi perilaku menyimpang dan sosiologi keluarga, jadi kita harus rajin-rajin diskusi atau konsul lah, bimbingan ke dosen bimbing. Nah, jadi kita tahu ini supaya nggak ngambang isi skripsinya gitu kan. Apa yang mau diarahkan oleh dosen bimbing terus kita ikuti aja gitu. Oke, kalau misalkan Get konsisten sama satu permasalahan kan Noni, itu gimana tuh Kak? Satu permasalahan nih harusnya kita konsisten sama masalah penelitian kita kan. Iya. Kalau dari kakak ya, kalau misalnya udah nentuin masalah penelitian gitu, jadi kita harus ya udah banyak-banyak kita cari tahu nih apa aja sih sebenarnya masalah yang terkait dengan itu gitu. Jadi kita makin kaya nih pengetahuan kita tentang masalah penelitian kita, jadi memang nggak ngambang gitu. Jadi mau dikaitkan dengan masalah penelitian kita nih A misalkan, mau dikaitkan sama yang B, sama yang C, sama yang D, kita tahu gitu. Kita tahu penelitian kita ini substansinya gimana gitu, isinya nih harus gimana gitu. Ya banyak-banyak juga diskusi sama teman-teman kita, dosen pembimbing juga gitu kan. Nah itu yang bikin kita memperkaya ilmu kita lagi gitu. Oke, kalau kata mutiara dari bahasa Arab itu bansaro ala darbi wasola. Siapa yang jalan pada tempatnya maka sampailah ia. Nah, kayaknya kita udah di penghujung bisik nih. Boleh mungkin kita minta dari Kak Noni dan Bang Edo untuk menyampaikan closing statement dari beliau. Siapa dulu? Kak Noni dulu. Oke. Oke, siap. Oke. Buat teman-teman sosiologi kita semua nih yang bingung mau memulai skripsinya, tadi mungkin ingat lagi kita harus peka nih sama sekeliling kita, karena sosiologi pasti nggak jauh-jauh nih dari apa yang ada di sekeliling kita gitu. Kita harus peka, perhatiin lagi gitu. Banyak kok masalah penelitian yang harus diangkat, dan rasa penasaran dari kita sendiri harus ditinggikan gitu buat ngangkat-ngangkat masalah seperti itu gitu. Dan juga untuk yang tadi mau cepet tamatnya juga nih 3,5 tahun, pengaruh teman itu juga penting. Pengaruh teman itu ambil andil banget sih, kayak circle gitu. Kalau misalnya di circle teman kita semuanya pada ambis nih gini kan, cepet terus kayak buka laptop terus gitu, kita pasti bakal ikutan gitu kan. Aku ngalamin itu gitu. Tapi kalau misalnya di circle kita banyak yang males gitu, cobalah jadi orang yang memulai duluan gitu, supaya kita mempengaruhi teman-teman kita juga gitu, supaya nggak ada waktu kita buat nongki lagi nih dong gitu. Kita nongki boleh tapi kayak time management tadi gitu. Oke, berarti support system ya kalau kata orang-orang kekinian. Kalau dari Bang Edo? Closing statement ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ingin mengerjakan skripsi atau sedang tahap mencari judul dan lain-lain, jokiin aja, bukan? Nggak boleh jokiin ya. Nggak boleh. Kirain jokiin aja. Yang penting teman-teman itu lagi-lagi kita peka terhadap masalah atau fenomena yang ada di sekitar kita. Karena kita nggak usah muluk-muluk. Mungkin di sesi bisik sebelumnya mungkin udah pernah dibilang, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Benar. Oke, Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, di situ kita gimana ya? Iya, lagi-lagi ngatur time management kita secara prioritas, di mana kita waktunya untuk nulis skripsi, terus kita nongki-nongki kan sebenarnya nggak masalah, atau olahraga dan lain-lain itu sebenarnya nggak ada masalah. Gimana kita ngatur supaya balance lah gitu kan, nggak harus skripsi terus, masa kita seharian nulis skripsi terus kan. Jadi kita harus atur time management dan kita cari support system sebenarnya. Betul kata. Support system bisa teman dan lain-lain. Dan lain-lain bisa. Dan lain-lain yang mana tuh Bang? Dan sahabat. Itu di atas teman ada sahabat. Yang lainnya boleh, yang lebih boleh. Oh gitu. Oke. Kalau ada ya. Bagi Sob Spade nih, tadi di bisik kali ini kita sudah berbicara, kita sudah membekali diri. Gimana caranya strategi sat ala narasumber kita? Tentunya jokin aja. Oh enggak, komitmen dan konsisten. Oke, komitmen dan konsisten. Nah, oke, mungkin sekian dulu di bisik pertama Himasos 2022. Nah, sekian Spadi Sosiologi. Spadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.